Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Nia Hermanto. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya, dan tetap semangat. Masya Allah, Alhamdulillah, di video kali ini seperti biasa aku mau share lagi kegiatan masak orderan aku. Dan senang banget rasanya bisa ketemu teman-teman semua walaupun secara online. Oke, sebelum lanjut ke videonya, teman-teman jangan lupa pada absen dulu. Dari mana aja yang udah hadir nonton video aku ini, boleh tulis di kolom komentar. Untuk masak pesanan kali ini aku dibantuin sama Mama Arfa. Nah, sebetulnya beliau itu udah bantuin aku dari beberapa hari yang lalu ya. Pas untuk masak pesanan Pemda juga aku minta bantuan beliau untuk bagian prepare. Dan yang masak itu aku dan ibu aku. Nah, kebetulan ibu aku tuh udah pulang, jadi untuk pesanan hari ini tuh sebetulnya pesanan di hari Sabtu kemarin ya teman-teman, untuk acara 4 bulanan. Jadi untuk menu kali ini sesuai request customer juga. Di sini aku minta bantuan Mama Arfa karena emang badan aku tuh udah mulai capek banget karena dari hari Senin sampai Sabtu itu jadwal aku masak, teman-teman. Untuk menunya semua sesuai request customer, yang mana tadi aku pertama goreng kentang dulu. Kebetulan kentang itu udah aku potongin dari semalam teman-teman. Jadi kalau kalian udah potongin kentang malam mau digoreng pagi, itu dipotong aja, dicuci sampai benar-benar bersih, terus direndam air sampai kentangnya itu terendam dan simpan di dalam kulkas. Oke, ini kentangnya udah selesai aku goreng semua. Videonya aku percepat aja ya karena emang kemarin pas tag video ini memori HP aku udah mau penuh teman-teman. Lanjut, sekarang kita tumis untuk bumbunya seperti biasa, tumisan bumbu sambal kentang ati ampela ini. Ada cabai, bawang merah, bawang putih, dan aku kasih sedikit tomat. Kenapa pakai tomat? Karena aku menggunakan cabai merah keriting yang aku keringin sendiri terus kita rebus. Jadi warnanya tuh cantik kayak gini. Kasih daun salam serai, masukin ati ampelanya, masukin seasoning. Aku pakai garam, penyedap rasa, gula merah dan gula putih. Jadi untuk gulanya aku mix ya teman-teman. Dimasak bumbunya atau sambalnya ini sampai benar-benar tanak matang, sampai pecah minyak, sampai wangi. Baru setelah itu kita masukin kentang yang udah kita goreng setengah kering ini. Jadi kenapa bumbunya harus benar-benar matang supaya tanak dan tidak mudah basi. Insya Allah kentang yang aku masak ini bisa bertahan sampai 4-5 harian teman-teman. Dia tidak basi, kita simpan di dalam kulkas, jadi saat kita mau pakai lagi bisa diangetin. Oke, ini kentangnya udah matang. Total kentang yang aku pakai ini totalnya ada di 3 kilo kentang dan 6 pasang ati ampela. Lanjut, menu yang kedua di sini request minta ayam bakar. Seperti biasa ini aku udah siapin bumbu ungkep ayam bakarnya. Teman-teman pasti udah hafal banget kan? Kita pakai bumbu kuning. Lanjut masukin bumbu aromatik, salam sereh, kita kasih juga lengkuas geprek, dan di sini aku kasih tambah air sedikit. Lanjut kita masukin gula merah, air asam jawa, dan juga kecap manis. Nah, ini adalah bumbu paten untuk ungkepan ayam bakar aku. Kalau udah dikasih air kayak gini, kalian bisa langsung masukin seasoning. Aku kasih garam, MSG, lada bubuk, dan juga dikasih penyedap rasa. Lanjut ya, di sini kita masak dulu sampai semuanya itu larut. Untuk seasoningnya baru kita kasih masuk ayamnya. Aku pakai paha ayam. Ini paha ukurannya itu sekilo isi 9 ya teman-teman. Nah, di sini aku mau kasih tips karena kemarin aku tuh dapat orderan ayam bakar juga, dan ini adalah lebihan sisa ungkepannya. Jadi kalau ada lebihan sisa ungkepan, teman-teman jangan dibuang, bisa disimpan di dalam kulkas dan bisa lanjut dicampurin sama ungkepan ayam yang sekarang ini yang kita masak untuk hari besoknya juga. Itu nanti rasanya jauh lebih enak teman-teman. Jadi dia lebih legit gitu.
Oke, ayamnya sambil kita ungkep kurang lebih selama 30 sampai 40 menit. Di kompor samping ini aku numis bumbu untuk urap sayur. Nah, menunya minta dibuatin urap sayur. Jadi sekarang kita bakal gongso bumbunya untuk bumbu kelapa pendamping urap sayur nanti. Nah, di sini kita gongso dulu, kurangin kadar air. Kalau kadar airnya udah berkurang baru kasih minyak. Minyaknya juga sedikit aja, cukup pakai 3 sendok makan aja. Lanjut masukin seasoningnya. Jangan lupa diicip rasa. Setelah seasoning masuk, baru kita masukin kelapa parut sedangnya ini. Jadi jangan terlalu tua, jangan juga terlalu muda. Nah, kalau udah ini tinggal diaduk rata aja. Tips dari aku saat ngaduk seperti ini, usahakan api kompornya dikecilkan terlebih dahulu. Setelah semuanya tercampur rata, baru kalian bisa agak besarin sedikit untuk api kompornya dan tinggal diaduk rata aja sampai bumbu urapnya itu agak kering seperti ini. Kalau aku bikin bumbu urap kayak gini ya teman-teman. Jadi dia bisa awet tahan sampai 3 harian. Oke, bumbu urap itu banyak cara untuk bikinnya. Jadi teman-teman lebih cocoknya pakai yang mana? Nggih, monggo silahkan. Ada juga yang langsung dikukus kayak gitu ada juga yang benar-benar disangrai kering ada juga yang mentahan juga ada. Pokoknya sesuai selera kalian semua. Oke, ini sambil Mama Arfa bantuin masak, aku juga sambil ngobrol-ngobrol sedikit karena sebetulnya enak juga ya kalau masak itu ada temennya. Nah, ini untuk ayam ungkep bakarnya udah mateng, jadi kalau aku ngungkep ayam bakar seperti ini langsung diungkep pakai bumbu kecap. Nah, kalau udah ini lanjut kita bakal angkat aja. Dan tips dari aku, setelah diangkat seperti ini jangan langsung dibakar ya teman-teman. Usahakan tunggu dia sampai hilang uap panasnya, sampai hangat-hangat kuku, baru nanti kita panggang. Supaya apa? Supaya ayamnya tidak mudah hancur. Sambil nunggu ayamnya dingin, di sini aku mau masak nasi. Tips dari aku, kalau masak nasi sistem Aron kayak aku gini teman-teman, kasih perasan jeruk nipis sedikit aja. Kenapa pakai seperti itu? Supaya nanti nasi kita tidak mudah basi. Oke, kenapa di sini aku masak pakai sistem Aron? Karena kemarin ada yang request minta tolong dibuatin video cara masak nasi sistem Aron. Jadi kalau aku kayak gini ya, kita Aron, setelah di Aron ini aku biarin dulu kurang lebih 10 menit. Setelah itu nanti baru kita kukus. Nah, ini di kompor samping ini aku juga nyambi untuk bikin sambal. Request sambal kali ini bebas, jadi aku buatin sambal daun jeruk. Nah, untuk pembuatan sambal daun jeruk aku udah sering banget bikin. Sama aja pakai cabai, bawang merah, bawang putih, tomatnya sedikit dan kita kasih daun jeruk. Oke, ini aku udah didihin air di langseng. Sekarang kita bakal kukus aja. Ada yang bertanya apa perbedaannya nasi yang dimasak dengan sistem siram dan juga sistem Aron seperti ini. Oke, kalau menurut aku ya, sepengalamanku kalau pakai sistem siram dia itu nasinya cepat mateng dan juga dia tidak mudah basi. Tapi minusnya dia itu nasinya tidak terlalu mekar dan tidak dapat banyak. Tapi kalau nasi kita masak pakai sistem Aron seperti ini nanti nasinya jauh lebih mekar dan hasil akhirnya juga nasinya itu dapat banyak. Contoh, semisal aku masak nasi 5 liter pakai sistem siram, itu paling bisa dapat 50 sampai 55 porsi nasi yang udah kita bentuk di cetakan nasi ya. Tapi kalau kita pakai sistem Aron itu bisa dapat 60 sampai 65 porsi. Jadi kayak gitu kurang lebih sepengalaman aku selama ini. Oke, nasinya kita kukus kurang lebih selama 50 menit dan di kompor samping ini aku lagi manggang untuk ayamnya. By the way ini aku pakai grill pan baru ya, lebih enak satset, lebih cepat dan panasnya jauh lebih merata. Seperti biasa kalau manggang ya 2 sampai 3 kali oles sampai bumbunya benar-benar meresap ke ayamnya. Nah, ayam udah selesai, ini nasi juga udah matang setelah 50 menit. Bisa dilihat ya teman-teman, ini aku masak nasinya cuma di 5 liter aja, tapi dia bisa naik sampai ke atas. Karena apa? Kalau sistem Aron itu dia nasinya mekar teman-teman. Oke, nasi udah matang, lanjut ini aku mau rebus sayurannya untuk urap. Yang pertama, di sini kita didihin air sampai mendidih, kasih garam dan juga kalau aku biasanya kasih minyak sayur sedikit aja. Tips dari aku kalau ngerebus sayuran itu pilih sayuran yang warnanya cerah dulu seperti putih toge ini. Lanjut yang hijau-hijau baru nanti terakhir yang toge.
Oke, semua masakan udah mateng, ini kita lanjut percepat aja karena emang diburu waktu dan juga memori HP aku yang udah hampir penuh ini. Sekarang tinggal kita tata aja semuanya di dalam box ukuran 20 kali 20 dan pakai mika sekat 5. Untuk nasinya ini aku dibungkus daun pisang karena aku masih ada sisa daun pisang dari pesanan nasi liwet kemarin. Jadi eman-eman kalau nggak dipakai ya. Dan untuk sambal kentangnya kita tata di mika yang tengah kecil itu. Lanjut, tadi ini aku pindahin ya untuk sambal dan timunnya karena ternyata urapnya itu menurut aku kalau ditaruh yang di samping kentang itu terlalu sedikit ya teman-teman. Aku nggak tega ngasih sedikit itu. Jadi aku pindahin aja sambalnya ke situ dan untuk urapnya di wadah kotak yang lebih besar. Cara natanya simple aja kayak gini sesuai dengan sekatan masing-masing dan untuk urapnya itu untuk bumbunya nggak aku aduk jadi satu sama sayuran ya teman-teman. Jadi kita taruh di atasnya. Dan alhamdulillah aku masak ini di jam 10 pagi, dimakan sampai malam jam 12 katanya masih aman dan tidak basi. Untuk satu porsi ini aku jual di harga 30 ribuan aja dan gak kerasa videonya udah mau selesai aja. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nontonin video aku dari awal sampai akhir ya. Aku akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.